menjadi petani itu, seorang menjadi petani itu. Kalau kita hanya memikirkan hanya kotor dan mencakul, nah mungkin untuk dapat penjualan yang begitu harapan untuk bisa itu, beli mobil, iya, untuk bisa perbaiki rumah memang mungkin sulit ya. Nah, kita harus tapi dengan teknologinya, dengan komunitasnya, komunitas nah, bersama-sama itu kita akan bisa. Jaringan ini yang membangun kita untuk termotivasi untuk menjadi petani yang keren. Oke teman-teman, sekarang kita udah di kebun strawberry milik Bliwayan Seria. Kita akan diskusi, kita akan sharing, beliau akan sharing bagaimana development strawberry yang baik dan benar untuk menghasilkan produktivitas yang continue seperti itu. Ayo, giring, Bliwayan, Riz. Nah, ini mungkin teman-teman bilang sistem budidaya sini sudah masuk dalam 3.0 ya. 3.0. Nah, 3.0 yang masuk dengan sistem irigasi tetes seperti irigasi. Ini menggunakan selang irigasi dengan setiap selangnya itu ada lubang, setiap 20 cm ada lubang. Dia menetes dengan menggunakan water pump. Dia akan menetes per jam itu 1 liter per lubang. 1 liter per lubang per jam. Per jam, ya. Sedangkan kebutuhan stroberi pada musim seperti ini kebutuhannya per minggu itu adalah 1 liter. Per minggu seliter? Seliter. Oh, hemat per minggu per pohon. Per pohon seliter. Nah, ini luahannya kurang lebih 30 hari. Ini populasi tanaman 15.000, berarti dia perlu 15 kubik air per minggu. 15 kubik air per minggu. Wah, hemat ya beliaunya sebenarnya. Ya, hemat karena ya. menggunakan sistem irigasi tetes. Oh, tadi bahasa boros air pun sebenarnya hemat juga ya, dengan teknologi irigasi tetes ya. Seperti itu. Nah, ini dengan sistem irigasinya. Yang kedua, kelebihannya kita menggunakan sistem tandon seperti ini dengan water pump ini, kita bisa melakukan pembukaan dari itu, pencampuran nutrisinya. Nutrisi semua dari situ. Ya, nutrisi apakah itu dari nutrisi organiknya, apakah itu dari tambahan kimia sedikit, tapi kecil sekali. Dari kimia kecil sekali. Oke, sebelum dibuat bedengan ini belum ya, otomatis diolah lahan ya? Ya. Oke, di situ udah dilakukan pencampuran pupuk dan tanah ya? Kalau olah lahan, karena kita sudah punya alat untuk mengolah itu traktor. Ya, pakai cakar baja ya? Ya, cakar baja, kita kasih pupuk organik dengan luasan kurang lebih, kalau rata-rata per hektar itu kurang lebih sekitar 30-40 ton per hektar. Per hektar 40 ton pupuk organik ya? Ya, pupuk organik. Pupuknya pakai apa aja? Kalau pupuk organik kita mengambil dari kompos, dari kotoran hewan juga. Dari guano juga. Guano ini ya, pupuknya teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman, pupuknya bisa dilihat nih. Ini guano, ini tempat-tempatnya ini sisanya. Masih ada. Guano masih ada. Guano pakai petroorganik juga ya? Ya. Digunakan termasuk juga kompos dari kotoran hewan yang dibuat sama teman PMK. Yang dibuat sama Pak Des Parman dari. Dahsyat memang ya? Ya, memang dahsyat itu. Dahsyat pupuknya. Oke, lanjut setelah itu lakukan penanaman. Kita buat proses pembuatan guludan. Oke. Pembuatan guludan ini lebarnya ini 60 cm. Lebar 60 cm. 60 cm guludan, gangnya juga 60 cm. 60 kali 60, jalan 60, lebar 60 ya, ya. Di wayannya. Nah, setelah itu ditutup dengan mulsa plastik hitam perak. Kita hitamnya menghadap ke atas. Biar dia plastiknya lebih kuat bertahan selama 2 tahun. 2 tahun ini bisa? Ya, berarti rata-rata stroberi Bliwayan developmentnya 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Panjang, lumayan panjang ya. Stroberi Niki selesai ditanam, bulan keberapa dia mulai menghasilkan? Nah, setelah mulai tanam, itu setelah berumur 3 bulan dia sudah mulai produksi. Nah, contohnya ini sudah umurnya kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 bulan. Oh, ini baru ya? 4 bulan. Baru ya? Ya, ini tanaman baru. Ini 4 bulan. Untuk tumbuhnya sama, kelihatannya antara umur 6 bulan sampai 2 tahun itu sama. Sama. Nanti karena stroberi itu setelah ini daunnya sudah banyak, daun-daun tua ini kita bersihkan. Di pruning ya, dipotong ya? Dipotong. Vegetatifnya dikurangi. Ya, nanti keluar tunas baru lagi, keluar bunga. Makanya di stroberi itu ada daun, bunga, buah itu selalu ada. Daun, bunga, buah. Ya. Setiap hari itu tumbuh ya? Setiap kalau masa-masa ininya setiap 3 minggu dia keluar bunga. Tapi dari bunga itu keluarnya bukan satu. Banyak? Ya, banyak ya. Keluar. Terus ini dipanen setiap hari dulu ya? Ini panennya untuk stroberi yang sudah mulai berbuah umur 3 bulan. Itu panennya seminggu 2 dan 3 kali panen. 2 sampai 3 kali? 2 sampai 3 Berarti average 3 kali ya? Ya, 3 kali panen.
Beli Wayan ini tadi sudah dipanen ya? Ya ini tadi pagi sudah dipanen. Oke. Tadi pagi sudah dipanen. Karena ini umurnya masih kategori muda, 4 bulan. Ini produktivitas tadi kemungkinan dapat Average, panen kurang lebih 20 kilo. 20 kilo, 30 hari lahan. Ya 30 hari untuk Seminggu 3 kali. ini masih 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Baru 2 kali. Nanti dia semakin tahun, semakin Ya, bulan akan nanti semakin di naik. umur Ya? produktivitas tertinggi, dia di umur 6 bulan sampai 9 bulan. 6 bulan sampai 9 bulan, Ya, tertinggi. itu masa tertinggi. Tertinggi. Nah, itu bisa dengan luasan ini per 2 hari panen bisa dapat 100 kilo. Oke. Nah, terus sekarang masuk. Tadi udah ya penanaman budidaya awal sudah. Penanggulangan hama. Nah. Apa yang Beli Wayan lakukan sehingga ini kan sehat sekali pohonnya. Ya. Padahal kan kemarin musim hujan, Ya. ini musim masih hujan. Pohon Beli Wayan sangat sehat. Apa yang Beli Wayan lakukan? Nah, itu untuk di hama itu ada serangga. Oke. Serangga kalau kita di bawah di tanah itu ada serangga namanya uret. Kalau dibilang Uret. gayas. Gayas. Ya, Oke. gayas bentuknya. Kalau gayas itu kita menggunakan beberia. Oh, befuria. Ya, beberia. Dan metarhizium ya, Ya. bisa ya. Kita masukkan lewat irigasi tetes, kita bisa masukkan. Jadi pakai agen hayati teman-teman. Ya. Pakai agen hayati. untuk di tanah. Di Terus kerobat. yang kedua di atas, di daunnya, di bunganya, di buahnya ada kutu. Mungkin bahasa kerennya mite dibilang. Mite atau Mite. kutu ya. Yang kedua trip. Trip. Kalau mite itu menyerang bagian tubuh pohon. Oke. Itu dari batangnya sampai Hitam biasanya dia hitam. daunnya. Ya. Oke. Itu kutu. Yang kedua trip. Kalau Trip. trip itu menyerang di bunga dan di buahnya. Buah. Ya. Itu Jadi buah serangan. pecah-pecah Ya, sebenarnya. pecah-pecah itu Bisa. kalau Ya. kita ada serangan trip. Nah, penanggulangannya kami di sini menggunakan pestisida dari kimia juga, tapi yang terkontrol, Terkontrol sekali. terkontrol sekali. Karena terus terang kami karena sudah ada sertifikasi, makanya harus terkontrol benar-benar. Oke. Tepat sasaran, tepat Tepat dosis, guna, tepat tepat waktu, tepat aplikasinya. Nah, seperti itu. Serangan untuk ini. Kalau ulat yang di atas tidak begitu banyak ya. Dibiarkan saja. Karena kami setiap 2 sampai 3 hari melakukan sentuhan. Sentuhan. Karena itu ada proses panen. Misalkan ada Ulat? ulat, kita buang saja. Berarti saat panen ada ulat langsung dibuang langsung gitu ya. dibuang. Karena Oke. hampir sedikit sekali untuk serangan ulat di atas. Yang paling banyak adalah kutu, karena kutu kan kecil sekali. Kecil ya. Penanggulangannya dengan dengan pestisida Terkontrol tadi. ya, terkontrol. Yang kedua, apabila serangannya kecil, kita bisa hanya menyiram dengan air. Biarkan saja ya. Ya, biarkan Oke. menyiram dengan air di pagi hari atau di sore hari. Berarti untuk mungkin menurut teman-teman untuk Beli Wayan sekarang di lahan yang terbuka seperti ini, luar biasa terbuka ini, penanggulangan stroberi untuk full organik masih belum bisa ya. Ya. Masih belum bisa. Jadi memang kita masih low pesticide prima 3 Beli Wayan Ya, itu pestisida. Oke, karena ini kebunnya banyak, berhektar-hektar, jadi tetap harus ada antisipasi Ya, seperti itu. Nah, terus sekarang terkait panen, stroberi yang bagaimana yang layak panen Beli Wayan? Nah, kayak yang ini nih. Ini besok udah bisa dipanen belum? Yang ini? Ah, itu lagi 5 hari nih. Oh, 5 hari. Ya, 5 hari ini sudah bisa panen. Tapi ada yang lagi 2-3 hari seperti ini. Nah, kalau ini merahnya ini kan sekitar kurang lebih 60-70% Ya. tingkat Kematangannya. Besok belum bisa dipanen nih? Ini lagi 2 hari sudah bisa panen. 2 hari. Oh, berarti besok nggak ada pemanenan di sini? Besok nggak ada. Besok libur, 2 hari lagi betul. panen. Lagi 2 hari panen ini. Oke. Sama seperti ini. Bentuknya bagus banget ya. Ya, kalau yang seperti ini kurang lebih 5 hari. Nah, dari masa berbunga keluar menjadi pentil buah seperti ini. Ya. Ini Dari bunga ini, dari bunga ini bunga sampai keluar pentil ini. sudah Udah keluar penyerbukan, ya, udah keluar ya. kan keluar pentil buah. Ya. Ini 21 hari sudah bisa panen. 21 hari panen. Ya, 21 hari panen. Oke, dari bunga sampai buah sampai dia jadi seperti Karena ini 21 hari dari ya. pentil buah ini akan mengalami pembesaran buah dulu. Iya. Dibesarkan. Intinya dari bunga sampai buah sebesar ini 21 hari ya? Ya, 21 Oke, hari. Ya. siap. Jadi bertani stroberi ini sangat menguntungkan Beliau ya? Benar. Sangat dahsyat ya. Sangat menguntungkan. Beliau ini sultan luar biasa ya. Kita nggak usah ceritakan yang itu, tapi yang jelas dahsyat hasilnya dan ini kolaborasi beliau ya. Ya. Jadi kalau mau hebat, kalau mau besar, kalau mau kaya raya harus sama-sama, harus rame-rame. Jadi yang kaya rame-rame jangan sendirian. Itulah beliau kita bisa ambil hikmah positifnya, kita bisa lihat nanti. Jadi mungkin kalau teman-teman mau bertani stroberi atau yang sudah bertani stroberi, kalau pengen membesarkan kebunnya, pengen membesarkan income-nya, harus kolaborasi beliau ya. Harus. Dengan apa tadi? Membuat
komunitas satu kelompok. Oke, Ya. satukan visi, satukan misi, Astungkare besar bersama ya. Ya, benar. Gitu. Jadi ini apa namanya, proses siap dipanen. Patut ada pertanyaan kepada Beli Wayan terkait budidaya? Mungkin? Ya sudah pas mas. Nah, itu yang modal makin Beli Wayan. Satu bedengan saja nih, satu bedengan ini. Ini berapa meter ya? 25 ya? Ya. Ya, 25 meter betul ya. 25 meter 60 cm. Berapa kebutuhan ini? Mulsa bawah ini ajir sama kalau seding atas. plastik mulsa sama plastik sungkup, Ya. plastik mulsa itu hampir sama. Cuma harganya yang berbeda. Ini Oke. lebih mahal, lebih sedikit. Tapi kebutuhannya untuk 25 meter gulutan itu perlu plastik 1 kilo. 1 kilo. Ya, 1 kilo Plastik atas beratnya. 1 kilo, plastik bawah 1 kilo. Plastik bawah 1 kilo. Oke. Cuma karena di sini warnanya berbeda, harganya lebih mahal. Investasi berapa Beli Wayan untuk guludan 125 meter ini? Nah, kalau menghitung investasi ini Average kira-kira. hitung luasan saya. Wah, kalau luasan 10 hari tadi ya? Ya. Per 10 lahan berapa bedengan biasanya? Kalau 10 hari itu kurang lebih sekitar 27 juta. 27 juta, Ya. 10 hari lahan. 10 hari lahan selama 1 tahun. Setahun itu berapa, Setahun. dapat berapa bedengan? 10 tergantung 40 sekarang luasan ininya. Oke. Ya. Oh, tadi jumlah pohon ya 5.000 ya. Ini Ya, 5.000 pohon. Investasi guludan, bedengan dan sebagainya 27 juta ya. 27 Habis juta. nah itu 27 itu kan bisa kalau normal 2 tahun nih. Bisa panen. Ya nggak? Ya. Kalau normal bisa 2 tahun. Kalau Kalau- normal mungkin 1,5 tahun atau kurang. Ya. Berapa bulan break even? Kalau ngomong break even untuk mendapatkan ROI-nya, return of eh, investment-nya. Jadi balik 27 juta itu berapa bulan Yuan? Kalau kita menanam di awal dulu ya. Ya, nanam di awal. Kalau di awal tahun kita menanam, di bulan ke-10 sudah break even. Udah balik modal. Sudah balik modal. Oh, berarti 10 bulan saja ya. 10 bulan saja. Sedangkan di bulan 10 itu kan baru strawberry lagi mau tinggi-tingginya Ya, kan? ya, Sudah income sudah setelah itu ya. Jadi bulan ke-11 sampai tahun kedua sudah income bersih ya. Makanya keuntungan tertinggi, analisa keuntungan tertinggi stroberi itu adalah tahun kedua. Tahun kedua. Nah, Oke. karena tahun kedua kita semua modal itu sudah dikembalikan di tahun pertama. Tahun pertama. Nah, di kedua itulah keuntungan kita. Oh, Asalkan dahsyat. kita punya kemampuan untuk memelihara itu sama konsepnya seperti yang di tahun pertama. Tahun pertama Ya. harus sama ya. Ya. Makanya itulah sistem itu SOP dibuat di Wayan ya. Mm-mm. Itu dengan average 0,7 kilo setahun. Ya, Sedangkan kalau lebih daripada itu lebih lagi. ya. Lebih lagi. Oke, dahsyat. Luar biasa teman-teman. Inilah dia petani muda. Keren. Ini tadi centralized ya 3.0-nya. Jadi bagaimana Beli Wayan sekarang bertani stroberinya sudah sangat semakin efisien gitu Beli Wayan ya. Ya. Dengan teknologi tandon, pengairan dan pemupukan dengan drip irigasi. Begitu Ya. juga dengan pemupukan. Dan apa namanya? Agen hayati ya. Mungkin bagaimana Beli Wayan sistemnya bisa didemokan juga? Nah, teman-teman? misalkan kita kalau melakukan penyiraman dengan sistem irigasi tetes ini, air ini saya ambil dari sumur. Oke. Sumur itu kita buka satu keran dari sumur. Keran Sumur. Oke. Kalau tekanan dari sumur karena relatif rendah. Oke. Kita bantu dengan water pump. Pompa. Nah, kita hidupkan. Keluar, Pompa hidup. buka ini, air sudah Air mengalir sumur masuk ke tanaman ya? ke tanaman. Oke, sudah. Oke, Nah. siap. Itu dengan waktu 1 jam kita hidupkan, per tanaman itu sudah mendapatkan 1 liter. liter Per pohon, tetes. per Ya. tetes. Itu kelihatan teman-teman sudah mulai jalan. Nah, seperti Oke. itu. Terus yang kedua, kita kalau melakukan pemupukan juga bisa. Kita mencampur pupuk ini pupuk, kita taruh, kita campur, hidupkan air, tutup yang ke lahan dulu, kita buka yang ke sini. Nah, air akan mengalir, kita campur pupuk di sini. Setelah tercampur, dia homogen. Setelah homogen, kita akan alirkan kembali. Kita buka saluran yang dari yang dari sumur, kita tutup, kita buka hisap dari tandon yang tadi kita campur mengalir ke kebun. Gitu. Kebun ya. Seperti itu. Nah, untuk dengan sistem seperti ini sebenarnya untuk luasan 30 hari ini kita cuma perlu waktu 2 jam. 2 jam. 2 jam saja sudah bisa memupuk untuk Tadi beliau yang 10 hari dengan 20 juta itu apa udah sama dengan irigasi tetes Ya. juga? Udah siap ya 10 hari sudah dengan sistem irigasi tetes dengan sistem seefisien ini 10 hari 10 bulan balik modal. Ya. Oh, dahsyat sekali. Itu. Ya. Cuma berarti tahun ketiga keempat saat nanam sudah lebih cepat lagi boleh modalnya Ya. karena kan sudah terinvestasi di awal ya. ya, Wih, nah luar itu biasa. kalau memang kita artinya Makanya cepat jadi sultan ya. orang menjadi itu. petani itu, seorang menjadi petani itu. Kalau kita hanya memikirkan hanya kotor dan mencakul, ya mungkin untuk Ya. dapat
penjualan yang begitu harapan Untuk bisa beli mobil, untuk iya, bisa perbaiki rumah emang mungkin sulit ya. Nah, kita harus Tapi dengan teknologinya, dengan komunitasnya, kecerdasan komunitas nah, itu bersama-sama. kita akan bisa. Jaringan ini yang membangun kita untuk termotivasi untuk menjadi petani yang betul sekali. Keren. keren. Dan memang teman-teman, kita pun di PMK memaksa sekarang teman-teman untuk masuk ke 3.0 ini pakai irigasi tetes, termasuk juga di perkebunan, di apa namanya, di alpukat, di durian dan di stroberi juga. Sekarang kita udah apa namanya, di vanili juga teman-teman udah pakai irigasi tetes. Jadi efisien sekali. Sejam tinggal duduk, bisa sambil baca buku, nyiram, terus habis itu bisa metik-metik ininya. Terus habis itu tinggalkan melakukan aktivitas yang lain. Jadi dengan teknologi ini kita bisa ngelola lahan bahkan 2 hektar lumayan ya. 2 hektar sendiri. 2 hektar sendiri, dahsyat. Jadi memungkinkan ya. Everything is possible. Segalanya mungkin dengan teknologi ya. Dengan komunitas tadi, dengan teknologi dan tentunya dengan tetap semangat, tetap kerja keras ya. Kerja keras tapi cerdas. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman, 27 juta 10 hari cukup investasinya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau pengen berkunjung bisa datang ke sini. Kita wadahi, gabung bersama kami di Petani Muda Keren. Oke teman-teman, di sini kita sekarang di tempat pengolahan pupuknya Beliwayan Seria. Jadi beliau mandiri. Jadi di sini pupuk kompos tadi beliaunya diberdayakan di sini, kekurangannya diambil dari Bidi Suparman yang kita sudah minggu lalu kita datangi. Oke, beliau bisa menjelaskan sedikit mungkin? Ya. Jadi ini ada sampah-sampah stroberi ya? Ya. Kebetulan kami Stroberi yang busuk. pasca panen ini kan ada processing. Ya. Artinya sisa-sisa daun stroberi. Kalau di sini dibilang kalik namanya. Kalik. Kaliknya ini buahnya dibekukan, jadi buah frozen. Sisanya ini, sampahnya ini kita proses di sini menjadi pupuk organik. Nah, dengan sisa di sini kita tambahkan bakteri untuk pengurainya. Mungkin sekarang kita membeli di ini yang menggunakan E4, bakteri dari E4. Nah, kita seperti ini. Setelah nanti sudah jadi, kita campur sedikit dari arang sekam. Campur arang sekam ya? Nah, ini ada arang sekam. Setelah arang sekam tercampur, jadi pupuk yang siap digunakan sudah seperti itu. Oke, Nah, sudah itu jadi ya? bisa dicampur. Kita campur ini dengan kotoran hewan. Kotoran hewan. Dari kotoran sapi dan kotoran kambing. Itu baru diaplikasikan ke kebun. Nanti diaplikasikan di kebun apabila kita mengolah kembali lahan. Nah, kita aplikasikan di kebun. Jadi luar biasa, sudah mandiri ya beliaunya, sudah mandiri ya. Jadi kekurangannya baru pertama tadi guano dari luar, terus yang kedua kompos Bidi Suparman tadi ya, trichoderma dan sebagainya ya. Gitu. Jadi dahsyat petani mandiri. Jadi kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke area pembibitan. Nah, tadi kultur jaringan tadi beliaunya ya. Jadi di sini ada tempat pembibitannya sebelum dipindahkan ke lahan. Jadi beliau bisa jelaskan mungkin ke teman-teman. Dulu yang bibit kita datangkan dari lab dengan sistem kultur jaringan, datangnya seperti ini, kecil-kecil sekali. Dengan kecil ini kurang lebih dikeluarkan dari lab itu kurang lebih umurnya sudah 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini kita pindah tanam, seperti ini. Kita menggunakan media, arang sekam dicampur dengan kokopit. Arang sekam dan kokopit ya. Nah, sistem irigasinya sama juga menggunakan irigasi tetes. Ini harapan nanti ke depannya, setelah berumur 3 bulan, nah ini akan keluar turunannya atau runnernya, atau di sini dibilang ranes. Keluar ranes, sulurnya. Sulur ya, keluar sulur. Nah seperti itu, contohnya seperti ini. Ini turunan nanti. Nah ini itu ranesnya, sulurnya. Setelah keluar sulur seperti ini, kita akan masukkan ke dalam polybag kembali. Ini kita potong, kita taruh di pesemaian, kurang lebih itu umurnya 2-3 minggu, baru kita tanam di lahan. Itu harapannya di sini dengan sistem pembibitan yang seperti ini, untuk satu pohon yang dari kultur jaringan ini, dengan kurun waktu 1 tahun biar bisa mendapatkan sulur atau anakannya itu minimal 5 pohon. 5 pohon. Minimal. Jadi benar-benar steril beliaunya. Ya. Steril dari penyakit, steril dari lain-lain sebagainya. Jadi luar biasa. Ini jumlahnya, kalau ini kita hitung dari populasi
dengan metode ini, luasan ini jumlahnya 3.600 pohon. 3.000 harapannya tahun depan jadi 15.000 ya? Tahun depan jadi 15.000. 15.000. Itu minimal. Minimal. Kalau kita bisa menghasilkan misalkan dengan 10 pohon kelipatannya ya bisa jadi 30.000. 30.000. Siap. Dan ini jadi pohon induk ya? Ya, ini pohon induk. Ini pohon induk. Ini bisa bertahan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya, karena kita menanam di dalam rumah lindung, berarti umur indukannya ini bisa bertahan sampai 3 tahun. Nah, itu yang pertanyaan sekarang. Kan ini pohon induk. Ya. Dia kan ngasihkan sulur tadi. Ya, Sampai F berapa sulurnya baik untuk ditanam, Liwen? sampai keturunan keempat. Keturunan keempat. Keturunan Berarti kurang lebih 3 kali 12 tahun ya? Untuk pohon induk baru lagi. Bukan. Artinya dengan 3 tahun ini, artinya ada keturunan pertama. Ya, kan pertama kan 3 tahun lagi. Nggak, di lahan itu akan keluar juga turunan, itu turunan kedua. Oke. Dipindah ke lahan lagi, turunan Turunan ketiga. ketiga. Sampai turunan keempat, selesai. Oke. Harus Ini kan lagi. Ya ini umurnya 3 tahun ini, selama 1 tahun dia bisa menghasilkan minimal 5 turunan. Tahun kedua 5 turunan lagi, tahun ketiga 5. Udah lama sekali ya? Ya, lama. Satu pohon induk kira-kira analisis Liwen bisa bertahan berapa puluh tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, dari Nggak, tiga- sampai F4-nya, sampai F4-nya. Kalau sampai 4, Sampai dari F4 itu kan otomatis harus induk lagi kan? Harus pohon baru lagi Iya. kan? Nah, itu berapa lama kira-kira? Sampai 15 tahun Liwen. kemungkinan bisa. Sampai ya? Sampai 15. Karena pengalaman Liwen kan dari Ya. 2000 sampai Karena sekarang udah 20 tahun ya. 2000 orang mulai menanam stroberi di Pancasari sampai sekarang 2020 kan masih menggunakan itu Induk saja. Oh, masih Masih bagus, ada. 20 tahun masih bertahan. Apalagi ini nanti ya? Ya, Induk baru. cuma resiko sudah banyak yang terkena virus, Ya. ada yang kena penyakit seperti Akarnya Fusarium terkontaminasi, atau ya, apa, dan ya, sebagainya. seperti itu. Makanya sekarang lah membuat dengan sistem kultur walaupun kelihatannya kecil tapi sehat gitu. Sehat sekali ya, kelihatan ini daunnya, lemesnya. Sehat sekali. Dahsyat teman-teman, disinilah bibit-bibit untuk R&D tadi, research and development dilakukan. Oh, teman Beliwayan dibagikan kepada petani-petani di komunitas di Bali Buyan Berry. Jadi integrated system Beliwayan tersambung ya. Dari pembibitan sudah disiapkan, pasca panen juga dibeli. Jadi itulah kita di Petani Muda Keren berusaha untuk membuat integrated value chain farming Beliwayan ya. Dahsyat. Oke, sekarang setelah ini nanti kita akan masuk ke sesi pasca panen. Ya, oke. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat proses pembibitan di awal menggunakan kultur jaringan yang Beliwayan dibantu oleh teman-teman di luar Bali ya, yang dibantu. Jadi kolaborasinya luar biasa dan ini hasilnya, bibit itu sudah ditanam. Nah, Silakan Beliwayan jelaskan. Ini Udah berbuah loh, dahsyat ini ya. bibit yang diproses dengan cara kultur jaringan, Kultur jaringan. kebanyakan dengan kultur jaringan. Ini umur tanamannya baru kurang lebih sekitar 35 hari. Baru sebulan ya? Ya, baru Harusnya sebulan. kan 1 bulan, 3 bulan tadi Ya, ya. Ini 1 bulan sebenarnya. sudah. Nah, ini saya sementara untuk pakai demplot dulu. Demplot untuk mengetahui apakah benar produktivitas nanti untuk di kultur itu punya produktivitas yang bagus. Dahsyat ya. Nah, ini kita berarti coba. baru ya? Baru dicoba ya? Ini baru. Bibit baru. Ini baru Bibit umurnya baru, kurang teman-teman. lebih 1 bulan. Nah, dengan terus pohon kecil segini, buahnya sudah begitu banyak. Oh, dahsyat. Sebulan lagi? Ya, ini 35 sebulan. hari? Nah, harapan kami ke depan, dengan kalau memang benar ini nanti ke depannya punya produktivitas yang tinggi, di atas 0,7, itulah kelebihan petani stroberi. Makin lagi super Ya. sultan nanti ya. Nanti, Tunggara banyak ya. sultan baru lahir di Pancasari Benar. ya. Harus semangat. Strawberry, Ferrari. Beliwayan, pupuk dasar pakai apa aja? Ini Subur sekali. pupuk dasar tetap menggunakan pupuk organik. Organik. Seperti yang bilang tadi, ada dari guano, ada dari kotoran hewan, ada dari kompos. Kompos dari Superman tadi ya. Itu. Oke. Itu. Oke, di atas tetap masih ini ya. Iya. Oke. Ini irigasi tetesnya tadi kita Iya, siram itu ya. basah. Kita dihidupkan. Luar biasa. 35 hari sudah. Aduh, kalau melihat begini Beliwayan, optimis tidak dengan bibit ini? Iya, Pengalaman Beliwayan. Ya, tapi saya cuma ingin tahu dulu, benar nggak apa yang saya buat dengan sistem kultur itu nanti bisa hidup dengan maksimal. Dengan baik di sini ya? Oke. Nah, dengan melihat close seperti ini, kita punya keyakinan besar Oke. bahwa nanti turunannya kedua, karena diproses dengan kultur itu, ini akan menjadi bibit induk. Bibit induk. Oke. Jadi teman-teman Beliwayan Seria juga dia sebagai R&D di sini, Research and Development. Jadi bibit-bibit baru yang dikenalkan dari Bali Jestro, yang dari Jawa, dari mana. Beliwayan mencoba dulu Beliwayan ya. Ya. Dikembangkan sendiri dulu, dites sendiri dulu resikonya di Beliwayan. Kalau gagal kan beliau rugi nih. Ya. Tapi kalau berhasil dibagilah kepada kelompok. Ya, benar. Itu luar biasa memang pemimpin sejati. Ya, Wah. karena dari bibit induk ini kategori bibit induk, Mhm. tapi saya mencoba untuk berproduksi dulu. Oke. Nah, bibit induk nanti yang saya kembangkan di tempat lain, di rumah lindung bibit, Mhm. nanti
khusus untuk membuat anakan bibit. Bibit Nah, anak ini sebagai induknya. Berarti sulurnya dikembangkan lagi untuk ntar dibagikan ya, Dibagikan ke ke petani teman-teman. di Bali Boyan Berry. Semangat, dahsyat, salam petani muda. Keren. Oke teman-teman, tadi sudah di development, sekarang kita ke pasca panen. Jadi bagaimana beli wayan mensortasi, timnya mensortasi strawberry tadi, mana yang harus masuk ke hotel, mana yang ke restoran, mana yang ke retail, dan mana yang di frozen untuk di industri. Ayo. Oke, ini tadi stroberi yang dipanen di kebun-kebun di komunitas Bali Boyan Berry. Nah, picking house-nya di sini. Jadi processing-nya di sini. Jadi di processing di sini, disortasi di sini, untuk selanjutnya diolah di sini. Mungkin Beli Wayan bisa dijelaskan? Ini nggak, teman-teman bisa sudut. Nanti sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Udah besar stroberinya ya, udah besar. Nah, saya jelaskan sedikit untuk pasca panen dari produksi stroberi dari kelompok tani Bali Boyan Berry. Di sini kami di UD Krishna Ebi menangani pasca panen. Pasca panen itu dari proses pengambilan buah di kebun, terus ditimbang, dicatat, disortasi, digrading, packaging. Nah, ini proses sortasi kita memilah antara buah yang kurang layak dijual dan yang layak dijual. Yang layak dijual dengan proses packing dengan menggunakan mika itu beratnya kurang lebih. Ini hasilnya ya? Ini hasilnya, ini yang kategori grade C. Grade C. Nah, ini yang grade C dengan berat Grade C itu yang ukurannya apa itu ABC? A paling bagus ya? A, Oke, ini C. B sama C. Ini grade-nya yang grade C. Oke. Nah, ini kalau grade C itu tampilannya lumayan bagus tapi kecil-kecil. Nah, yang grade B menengah, yang grade A. Oke, ini grade C, grade B mungkin? Yang grade B seperti ini. Oh, ini grade B. Oh, Grade A. Nah, ini yang grade B lebih. Nah, ini yang grade A. Oke. Ini grade B Secara ukuran kita gradingnya dari ukurannya. dari sizing ya, dari Ya, size ya. size-nya. Oke. Nah, itu. Ini B, ini C. Nah, ini kita jual ke customer, ada yang ke konsumen langsung, ada juga, ada yang ke pasar modern, ada juga, ada yang ke pasar pariwisata seperti hotel dan restoran juga ada. Oke, nah, siap. Oke, lanjut. Ini yang fresh ya, yang fresh product. Yang Oke, lanjut. produk. Ini Nah, untuk yang kategori yang kita olah nanti menjadi frozen atau buah beku, prosesnya seperti ini. Betul ya? Niki yang reject dibekukan atau dibikin? Ya, Ini dibekukan ya? ya dibekukan tapi disortasi kembali. Oke, disortasi kembali. Sortasi prosesnya seperti Ya, ini. ya. Oke, sortasi lagi. Sortasi seperti ini. Nah, ini disortasi, ini proses untuk pemotongan daun stroberi. Nanti daunnya ini kita gunakan untuk pupuk di tempat pembuatan pupuk organik. Terus buahnya kita pilah lagi sesuai ukuran dan layak. Ini dia daunnya tadi ya? Ya. Kemudian beli pupuk. Teman-teman bisa lihat, ini diolah lagi jadi pupuk sama Beli Wayan. Nah, ini yang siap di frozen ya. Nah, ini proses sudah dipilah. Buah frozen itu harus benar-benar matang ya. Steril dan bersih Ya. juga ya. Dan ini frozen pun ada sortasinya ya? Ya, ada sortasinya. Oke. Ini ya gimana Lian? Sortasi dengan frozen? Kalau yang sortasi ini kita kategorikan dengan grading AB namanya. HB aja. Ya. Ini yang A besar besar, ini B kecil ya. Ini agak kecil. Ini yang C. Oh, ini C malah paling Ya, kecil. ini malah C yang kecil. Ini yang C teman-teman. Ya, Yang paling kecil. paling kecil. Yang di frozen. Terus ini yang A. Ya, Ini yang A besar besar. Yang B itu ya? ya. Yang B. Jadi by sizingnya juga. Sama by size juga. Oke, setelah ini lalu di frozen. Mana Lalu tadi di frozen. Sambil. Setelah itu, Nah, proses pembekuannya seperti ini. Kita bekukan di dalam freezer. Setelah kita beku, baru kita packaging. Packaging itu kemasannya ada yang seperti ini plastik, ada yang ukuran 10 kilo, ada yang ukuran 1 kilo. Kita sambilkan yang 1 kilo. biasa teman-teman bisa lihat ini sudah benar-benar beku ya. Sudah benar-benar beku. Sudah beku sekali.
Sudah siap. Nah, ini kemasan yang 1 kilo seperti 1 ini. kilo. Karena kita masuk ke pasar itu ada yang dengan kemasan kecil 1 kilo, ada yang kemasan 10 kilo yang besar ya. Ya. Nah ini kalau kita simpan dengan suhu yang standar antara min 19 derajat sampai min 27 derajat, bisa tersimpan kurang lebih sampai 6 bulan. 6 bulan aman ya? Aman 6 bulan. aman. Dengan suhu yang standar min 19 sampai min 27. Dan inilah yang Beliwayan distribusikan untuk industri tadi. Ya, ini untuk industri. Gitu. Karena ini bisa diolah, dihancurkan, bisa dibuat selim, bisa dibuat es krim, dan lain sebagainya. Sudah siap teman-teman. Processingnya di sini pun Beliwayan mempekerjakan teman-teman di lingkungan Pancasari ya. Ya. Menyerap banyak sekali tenaga kerja ya. Terus yang digunakan memang ibu-ibu ya, karena ibu-ibu lebih telaten ya. Apa ada misi lain? Karena pekerjaan untuk ibu-ibu itu lebih apa namanya? Telaten tadi ya. Waktunya ya. Dan ini karena pekerjaannya tidak berat. Kalau ada yang pekerja yang laki, kita arahkan ke Kebun. Part time istilahnya buat ibu-ibu ya. Siap sekali. Jadi intinya kalau mau pasti bisa. Salam petani muda keren. Oke, tadi strawberry yang fresh yang sudah siap dikemas seperti tadi seperti ini. Ini siap didistribusikan Beliwayannya. Ya. Ada pasar kemana-mana seluruh Bali dan begini prosesnya. Ya, Udah ini di dalam box-box kita kemas dengan mika ini. Satu mika itu beratnya 250 gram. 250 gram. Di dalam satu box ini isinya 12, jadi 3 kilo. 3 kilo. Ada yang tingkat kematangannya seperti ini 100%, 100%. ada yang Siap 80%. konsumsi hari ini? Ya, Ini konsumsi besok ya? Ya, ini dikonsumsi hari ini dan besok. Ini 2 hari. 2 hari. Oke, tergantung permintaan Ya. pelanggan. Seperti itu. Dan siap teman-teman. Dan ini kalau teman-teman mau beli online ada di Boss Press. Ya, di Bos Press. Kami kerjasama dengan Bos Press. Kalau mau pesan secara online bisa di Bos Press. Jadi begitu value chain-nya dari petani ke Udi Krisna Ebi terus ke pemasaran yang lain seperti itu langsung. Oke, tetap semangat. Jadi kalau mau pasti bisa. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Gitu. Tetap semangat jadi petani. Salam petani muda keren. Aduh. Ini champion kita, berikutnya nanti kita akan sharing bagaimana strategi petani muda keren mendevelop lahan menjadi agrowisata ya. Agrowisata, ya. Nah, nanti ada sesinya Beliwayan Darsana. Outbounding kita. Tunggu aja ya. Betul. Udah Outbounding nanti ada Nama camp. kerennya Pak Wayan Buyan. Semongko. Semongko. Kalau ini Sultan Pancasari, kalau ini pangerannya.